Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Nahmed yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kali ini akan kita coba melakukan pembahasan tentang tes uji coba atau TUC untuk sekolah dasar kelas 6 SD mata pelajaran matematika. Part pertama ini saya akan coba membahas soal nomor 1 sampai dengan nomor 10. Namun sebelum saya melakukan pembahasan, ada baiknya saya mengingatkan kembali untuk like, comment, serta subscribe-nya, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan part berikutnya dari pembelajaran dan pembahasan materi TUC ini. Oke, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Di soal yang pertama, terdapat soal dalam kegiatan berkemah. Anton menyambung 3 tongkat untuk mengibarkan bendera. Oke, kemudian tongkat tersebut berwarna merah, kuning, dan biru. Ada 3 tongkat ya. Ketiga tongkat tersebut dihimpit. Nah, dihimpit berarti diikat pada bagian ujungnya. Nah, panjang tongkat yang dihimpit 1,9 desimeter. Tongkat merah dan kuning mempunyai panjang yang sama. Merah dan kuning, ingat panjangnya sama. Panjang tongkatnya adalah 1,76 meter. Berarti merah dan kuning panjangnya 1,76 meter. Panjang hasil menyambung ketiganya adalah 6,04 meter. Oke. Nah, panjang tongkat biru dibulatkan ke satuan terdekat berapa? Nah, itu ya. Berarti di sini satuannya semua berbeda dari jawaban yang ada kita punya ini. Dari pilihan jawabannya ternyata berbeda ya unitnya atau satuannya. Oleh karena itu nanti adik-adik harus bisa mengkonversi atau mengubah dari satuan yang sudah disajikan ke satuan centimeter. Nanti akan saya ajarkan menggunakan anak tangganya. Oke. Yang pertama kali kita harus ilustrasi dulu gambarnya. Kita gambar sebuah tongkat dulu. Jadi kita punya tongkat yang pertama, anggap seperti ini. Kemudian diikat pada bagian ujungnya yang dihimpit. Nah, ini ya. Dihimpit berarti pada pinggirnya ya. Nah, seperti simpul yang ada di pramuka. Nah, kemudian disambung kembali tongkat yang terakhir. Nah, seperti inilah ilustrasinya. Nah, oke. Nah, tongkat yang pertama informasinya adalah berwarna merah. Oke, kalau merah saya beri warna merah dulu. Oke. Kemudian tongkat berwarna kuning. Yang ini warna kuning. Nah, kemudian tongkat berikutnya berwarna biru. Oke. Biru. Nah, kemudian kita lihat di sini sambungannya atau ikatannya. Ini nilainya adalah 1,9 desimeter. Nah, ini ikatannya ya. Nah, ini diikat tali 1,9 desimeter. Kemudian diinformasikan juga panjang tongkat 1,76 meter. Berarti dari ujung sini yang warna merah khususnya ya. Nah, ini sampai dengan ikatan terakhir ini adalah 1,76 meter. Nah, yang ini juga sama, berarti dari ujung sini. Nah, oke, sampai dengan ujung sini ini 1,76 meter. Kemudian di informasi berikutnya adalah panjang setelah disambung seluruhnya. Nah, panjang setelah disambung seluruhnya berarti yang ini ya. Dari ujung sini sampai dengan ujung yang terakhir. Nah, ini dia. Ini adalah 6,04 meter. Nah, langkah pertama yang harus adik-adik lakukan adalah mengkonversi dulu satuannya. Jadi menuju satuan yang sudah ada, satuan sentimeter yang diinginkan. Jadi kita buat anak tangganya dulu sebanyak 7 buah anak tangga. 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, kemudian 7 ya. Nah, anak tangga yang pertama yaitu kilometer ya. Kilometer, hektometer, dekameter,
meter dulu ya, baru desimeter, sentimeter, dan terakhir adalah milimeter. Nah, kalau misalkan kalian tidak hafal, maka kakak punya apa di sini cara menghafalnya. Jadi kalau K untuk K, jadi kayak misalkan untuk yang K ya. Nah, di sini K. Berarti kalau. Nah, kalau untuk H berarti hati. Nah, ini dam. Nah, damai nih. Berarti ada kata damai. M itu untuk kata maka. Nah, DM, nah berarti D ini berarti di. Nah, C ya berarti cium. Nah, M ini yang mama berarti ya. Mama. Nah, kalau hati damai, maka dicium mama. Nah, itu cara menghafalnya untuk gampang lah. Nah, ingat pula ya adik-adik, ketika kalian mengkonversinya kalau dari atas menuju ke bawah, nah ini harus dikali dengan 10 karena ini masih satuan panjang. Kemudian kalau di ke atas, nah berarti kalau dicarinya arah ke atas, maka kebalikannya berarti dibagi dengan 10. Gitu ya adik-adik ya. Jadi tergantung turun tangganya. Kalau turunnya sebanyak 10, nah 10 kali 10. Turunnya misalkan 2 lah. Berarti nolnya 2 kali atau 100. Nah, kayak nolnya 2 kan 100. Kalau misalkan naiknya 3, maka yang nolnya 3 1000, berarti dibagi 1000 nanti. Oke, kita mulai dari yang pertama. Misalkan di sini yang satuan yang desimeter. Nah, satuan desimeter maka turun pertama. Nah, dia turun ya adik-adik, maka kalau turun maka dikali dengan 10. Otomatis ini akan menjadi, karena di sini ada koma, nah ada koma berarti 1,9 desimeter itu sama saja 1,9 dikali dengan 10. Kalau adik-adik tidak paham, kita menggunakan pecahan juga boleh. Misalkan 1,9 artinya 19/10, karena kalau dibuat pecahan tergantung jumlah digit yang di belakangnya dikali dengan 10. Maka kita bisa coret. Nah, jadi jawabannya adalah 19 cm. Maka di sini adalah 19 cm. Nah, ini juga sama 19 cm. Nah, untuk yang panjang tongkat secara keseluruhan. Nah, secara keseluruhan dari meter ya, Dedi. Nah, ini dari meter. Kalau kita lihat, kita menggunakan warna hitam lagi. Ungu sajalah. Nah, dari meter untuk ke sentimeter, lihat adik-adik 1, 2. Nah, makanya turunnya 2 otomatis maka dikali 100 karena yang nolnya 2 kan 100 ya. Berarti 6,04 meter. Nah, ini berarti 604/100. Nah, nanti dikali dengan 100 cm. Nah, ini nolnya 2 itu coret ya adik-adik. Maka jawabannya adalah 604 atau 604 cm. Maka ini jawabannya adalah 604 cm. Ini berlaku juga hal yang sama karena satuannya masih meter juga dan digit di belakang komanya juga 2, maka cara kerjanya atau cara menggunakannya sama. Berarti di sini adalah 176 cm. Nah, ini juga 176 cm. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari soal yang pertama di sini, maka adik-adik yang harus perhatian adalah lihat saja. Yang pertongkat yang pertama ini tidak perlu dipotong, berarti kita buat full sampai di sini. Ya adik-adik, full. Berarti jumlahnya adalah untuk yang merah tetap jumlahnya yaitu panjangnya 176 cm. Nah, kemudian untuk yang warna kuning, adik-adik, di sini ini sudah terpotong. Nah, jadi kita yang kuning kita potong saja, nggak masalah yang kuning. Yang kuning dipotong berarti panjang awalnya yang kuning adalah 176 cm dipotong 2 kali. Berarti yang atas berarti 19 cm. Kemudian yang bawah juga 19 cm. Nah, gitu ya adik-adik ya. Nah, untuk yang biru tidak dipotong gitu saja. Jadi yang biru dibiarkan saja, yang biru tetap. Nah, di sini. Gitu ya adik-adik ya. Nah, kita bisa menjawab untuk yang warna kuning. Kalau adik-adik mau menghitungnya silahkan langsung di sini. Maka kita lihat cara menghitungnya.
Nah, menghitungnya biasa ya, ini mah. Berarti 176. Nah, ini kita hitung ke bawah saja. Berarti sama aja 176 cm dikurang dengan 19 ditambah 19 berarti 38. Berarti dikurang 38 cm. Nah, ini dikurang ya, Dedi. Kemudian kita kurangkan 6 dikurang 8 tidak bisa, pinjam jadi 16 jadi 8 ya. Kemudian jadi tinggal 16. 16 dikurang 3 berarti adalah 13. Jadi sisanya yang kuning adalah 138 cm. Nah, pertanyaannya adalah berapa yang warna biru? Nah, untuk menghitung warna biru kita sudah tahu panjang keseluruhannya. Berarti untuk warna biru, maka adik-adik tinggal mengurangkan saja. Berarti 604 cm dikurang yang warna merah dulu. Berarti kurang 176 cm. Kita kurangin. Ini kurang yang warna merah ya, adik-adik. Berarti 4 dikurang 6, pinjam dulu 14, berarti 8. Kemudian ini jadi 9, ya. 9 berarti jadi 2. Nah, ini jadi 5 karena dipinjam, jadi 4 cm. Kemudian ini kurang yang warna merah. Kemudian yang warna kuning. Yang warna kuning sisanya adalah 138 cm. Kita kurangi. Ini yang warna kuning. Nah, ini berarti 0, 12 dikurang 3 berarti 9. Yang ini sisa 3 ya. 3 dikurang 1, 2, 9. Berarti jawaban untuk warna kuning, untuk warna biru. Jadi panjang tongkat warna biru adalah 290 cm. Sedangkan di pilihan jawaban di sini tidak ada, tapi ada kalimat panjang tongkat biru dibulatkan ke satuan terdekat. Nah, kalau di satuan terdekat berarti jawabannya harusnya koma. Harusnya desimal baru dapat satuannya. Tapi menurut hemat saya di sini bukan satuan terdekat. Jadi kalau misalkan minta dibulatkan ke puluhan terdekat, maka jawaban yang paling tepat adalah 286. Itu ketika dibulatkan, maka dia akan jadi 290. Tapi untuk jawaban yang nomor 1 adalah 290 cm. Jadi untuk soal nomor pertama tidak ada jawabannya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 banyak simetri lipat. Nah, kalau tidak ada informasinya, maka di sini adalah yang dimaksud simetri lipat. Di sini adalah simetri lipat yang jadi ketika dilipat ya, karena simetri itu ada dua, simetri lipat dan simetri putar ya. Jadi ketika dimaksud simetri lipat itu ketika kalian lipat, nanti bagian kiri dengan bagian kanan hasil lipatannya sama, jadi bentuknya sama. Nah, untuk segi 5 beraturan, kalau ada kalimat segi 5 beraturan, jadi mau segi 3 beraturan, segi 4 beraturan, segi 6 beraturan, maka simetri lipatnya sesuai dengan namanya. Kalau misalkan ada yang kurang paham, ini saya buat seperti ini. Jadi ini saya buat lipatan yang pertama. Jadi bagian kiri dengan kanan sama. Jadi baru satu gitu. Jadi satu ya. Kemudian ini saya hapus kembali. Jadi biar oke, tidak usah dihapus, kita ganti warna saja atau dihapuslah biar paham lah. Kemudian kita balikan kembali lagi, kita menggunakan warna yang berbeda. Nah, ini lipatan yang kedua. Nah, ini kiri dengan kanan sama juga, berarti ada 2. Gitu ya, Adik ya. Kemudian saya hapus kembali. Misalkan Adik tidak paham, kemudian saya gunakan warna kuning. Nah, ini tadi sekarang berarti yang ini ya. Nah, ini. Nah, ini berarti ada yang ketiga, gitu ya. Kemudian saya hapus kembali dan ini saya gunakan warna yang berbeda lagi, warna biru. Nah, ini berarti dari yang ini, lipatan berikutnya. Nah, jadi biar kelihatan. Berarti ini lipatan keempat. Kemudian saya hapus kembali. Nah, ini saya hapus. Kita lihat lagi. Saya gunakan warna yang ungu, berarti bagian yang terakhir ya. Nah, ini dia yang terakhir. Nah, jadi dengan kiri dengan kanan sama lipatannya, karena ini gambarnya tidak lurus, jadi tidak sama. Jadi mau segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, berarti tergantung pada bentuk kalimat yang dijelaskannya atau bentuk gambarnya. Jadi di sini jawaban yang benar adalah yang D, yaitu 5. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3, di sini perhatikan gambar berikut. Berarti di sini ada gambar
trapesium siku-siku ya. Di sini trapesium siku-siku. Ini merupakan trapesium hasil pemotongan dari trapesium sama kaki. Diinformasikan jika TR adalah 8 cm. Nah, T ke R ini 8 cm. Maka keliling bangun tersebut adalah, ingat ya adik-adik, yang namanya keliling, kalau misalkan dalam matematika itu tidak pernah diperkenankan rumus. Jadi keliling itu sebenarnya tinggal menjumlahkan bagian ujung-ujungnya saja. Berarti yang ini belum ada, yang ini atau TS ditambah dengan PS, ditambah dengan PQ, ditambah dengan QR, ditambah dengan terakhir adalah TR. Nah, hal yang pertama harus adik-adik pahami di sini, kita belum bisa mencari, kalau yang 18 kita sudah tahu ya, untuk panjang TS atau ST ini semuanya sama 18 cm. Nah, untuk panjang PS yaitu sama dengan QT, yaitu 15 cm. Jadi kita sudah tahu. Nah, yang belum tahu adalah QR. Untuk mencari QR, maka adik-adik harus menggunakan Pitagoras. Nah, kalian harus sudah familiar dengan Pitagoras karena ini nanti akan digunakan ketika kalian masuk SMP. Di SMP pun nanti di pembelajarannya juga ada, ketika SMA juga sudah ada. Nanti adalah kembali, nanti akan muncul kembali ya. Berarti 15 cm, kemudian ini 8 cm. Karena yang dicari adalah sisi miringnya, ingat ya adik-adik, sisi miring itu adalah sisi yang paling panjang. Nah, kalau kalian dibilang ini adalah sisi paling panjang, otomatis cara menggunakannya adalah penjumlahan. Berarti mencari QR kuadrat itu adalah 15 kuadrat, ya ini, ditambah dengan 8 kuadrat. Nah, ini nggak masalah mau ditulis 8 dulu atau kemudian 15, nggak masalah. Jadi seperti ini Pitagoras. Jadi sisi terpanjangnya adalah ya hasil dari penjumlahan. Seandainya misalkan QR sudah diketahui, yang ditanya adalah yang 15, misalkan 15 belum tahu nih adik-adik, berarti QT. Nah, nanti QT kuadrat sama dengan QR kuadrat dikurang dengan TR kuadrat, karena sisi terpanjang sudah ada, otomatis dikurangkan. Karena ini kebalikannya, ini adalah QR yang ditanyakan sisi terpanjangnya, maka dijumlahkan ya adik-adik, maka 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat, berarti dalam hal ini adalah 15 kuadrat itu cara cara untuk biar cepat adik-adik bisa 15 kuadrat ini bagaimana caranya? Ya, kalau ini kan kelipatan 5 masih gampang lah, berarti 5 dikuadratkan 25. Kemudian kakaknya dari 1, 2. Berarti 2 kali 1, ya 2. Jadi 15 kali 15 adalah 225. Atau kalian 15 dikali dengan 15 seperti biasa lah. Misalkan 15 dikali dengan 15. Nah, ini perkalian biasa saja kalau misalkan kalian tidak paham. Kemudian yang 8 kuadrat adalah ya tentu kalian sudah bisa lah. Ini 64. Sudah familiar. Kemudian kita jumlahkan, dapatnya adalah 5 tambah 4, 9, 2 ditambah 6, 8, berarti 289. Ini masih QR kuadrat ya adik-adik. Nah, untuk mendapatkan QR, maka caranya adalah dengan cara diakar. Ingat, lawannya kuadrat adalah dengan cara diakar kuadrat, berarti 289. Oke, nah, bagaimana cara mendapatkan akar dari 289? Kalau misalkan kita tidak hafal, caranya mudah sekali. Kita ikutin seperti ini, 289. Nah, ini kita akar ya adik-adik ya. Yang pertama kali harus adik-adik cari tahu adalah, ingat, karena kuadrat tentunya harus angkanya kembar. Maka pertama kita pisahkan 2 digit dulu. Jadi masing-masing kalau ada banyak sekali ya 2 digit, 2 digit, tiap 2 digit dari belakang ya. 1, 2, maka ini sudah saya pisah. Nah, berarti yang pertama ada angka 2. Berarti 2 itu adalah berapa kali berapa. Ingat, berapa kali berapa itu harus kembar. Tidak boleh 2 kali 1. 2 kali 1 kan beda angkanya. Berarti harus yang sama. 1 dikali dengan 1. Maka jawabannya 1. Kalau 2 kali 2 kan 4. Berarti sudah lebih ya. Nah, ini saya kurangkan. 2 dikurang 1 adalah 1. Kemudian turunnya tidak 1, tapi turunnya 2 sekaligus. Nah, seperti ini. Langkah berikutnya adalah dengan cara dijumlahkan. 1 ditambah 1 ini kalian jumlahkan. 1 ditambah 1, maka jawabannya adalah 2. Nah, 2 ini saya beri kotak kosong. Nah, kotak kosong ini harus berisi angka yang sama. Angka yang sama di sini harus sesuai dengan angka yang ada di sini, 189. Misalkan 21 dengan 1, karena belakangnya sama 1. Itu yang maksudnya. Oke.
Nah, yang harus kalian pahami di sini adik-adik, lihat cara yang paling gampangnya adalah lihat angka satuannya saja. Angka satuan di sini adalah 9, sehingga perkalian yang belakangnya 9 atau menghasilkan angka 9 yaitu cuma ada dua, yaitu 3 kali 3, 9 ya adik-adik, kemudian juga 7 kali 7. Nah, ini belakangnya 9. Nah, ini yang kita fokuskan. Berarti yang pertama kita punya angka 3. Nah, kita coba angka 3. Ini di sini 3, di sini 3. Berarti 23 dikali dengan 3. Apakah 189? Tidak jawabannya. Berarti bukan angka 3, maka jawabannya adalah angka 7. Nah, kalau angka jawab tadi yang ini 1 belum saya tulis di atas 1 ya. Kemudian 7 berikutnya adalah ini. Nah, kalau adik-adik misalkan kurang yakin jawabannya, kita cek 27 dikali dengan 7. Maka ini kali-kalikan 7 kali 7, 9, 49 ya. Simpan 4, 7 kali 2, 14. 14 tambah 4, 18. Jadi 189. Jadi sesuai ya adik-adik. Berarti ini 189. Ini ketika dikurangkan hasilnya 0. Maka akar dari 289 adalah 17. Maka UR-nya nilainya adalah 17. Ini bisa kalian gunakan jika kalian tidak hafal perkalian dari 1 kali 1 sampai dengan 20 kali 20 atau yang lainnya lah. Bisa. Jadi tidak harus kalian menghafalnya. Maka kita sudah mendapatkan panjang QR adalah 17 cm. Nah, sekarang kita tinggal menjumlahkannya saja. Berarti keliling adalah menjumlahkan. Ingat, keliling tidak ada rumus, maka kita jumlahkan saja. Maka keliling bangun yang dimaksud adalah ini 15 cm ditambah dengan 18 cm ditambah dengan 18 cm ditambah dengan 8 cm kemudian ditambah dengan 17 cm. Ini ada dia. Nah, misalkan adik-adik mau menghitung cepat, bagaimana caranya menghitung cepat sini? Misalkan kalau misalkan tidak bisa ya menghitung biasa saja juga nggak masalah. Kalau mau diajarkan menghitung cepat seperti ini. 5 ditambah, kita bagian belakangnya dulu ya adik-adik ya. 5 ditambah 8. Nah, itu kan harusnya 13. Adik-adik menyebutkan angka 3 saja, tapi dicoret ini ya. 3. Kemudian 3 ditambah 8. Nah, 3 tambah 8 harusnya 11. Adik menyebutnya 1, tapi dicoret. 1. 1 ditambah 8, ini kan paling belakang ya. 1 tambah 8, 9. 9 ditambah 7, harusnya 16. Adik-adik menyebutkan angka 6. Nah, di sini 6. Ya, oke, berarti bagian belakangnya adalah 6. Nah, kalau bagian belakangnya adalah 6, kita sudah dapat nih jawabannya ada yang C, karena yang belakangnya hanya 6 adalah yang C saja. Tapi kalau misalkan kurang yakin juga, kita jumlahkan. Yang dicoret tadi dihitung. 1, 2, 3. Nah, 3 ditambah angka yang paling depan. Puluhan ya. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 1 yang di sini 5. 5 tambah 1 yang di sini 6. 6 tambah 1 yang di sini 7. Ini tidak ada angka puluhannya ya. Berarti jawabannya adalah 76 cm. Jadi kita sudah mendapatkan jawabannya adalah 76 cm. Oke, kita lanjut ke soal keempat. Di soal keempat di sini terdapat gambar segitiga. Nah, segitiga kalau misalkan di sini ada angka 3, di sini 3 dan membagi kiri dengan kanan sama, otomatis ini adalah segitiga sama kaki. Nah, gitu ya adik-adik ya. Adik-adik harus sudah tahu, paham atau bentuknya maupun sifat-sifat dari segitiga. Nah, segitiga sama kaki ketika dibuat garis tinggi, maka bagian kiri dengan kanannya itu membagi panjang sisi yang sama. Nah, yang diminta adalah luas segitiganya. Nah, itu hanya sifatnya informasi lah. Kalau yang ditanya luas, nah adik-adik sudah paham. Untuk luas segitiga itu adalah alas dikali dengan tinggi dibagi 2. Jadi alas kali tinggi dibagi 2. Atau bisa menggunakannya ini adalah setengah kali alas kali tinggi. Ini pun sama jawabannya. Jadi yang mana saja adik-adik bila menggunakan seperti ini. Tapi nanti dibiasakan kalau di SMP kalian akan menggunakan rumus yang ini. Nah, di SMP pun nanti akan ditambahkan rumusnya. Kemudian di SMA pun juga akan ditambahkan rumusnya. Jadi rumus dasarnya adalah yang setengah alas kali tinggi. Kita punya setengah, alasnya adalah penjumlahan antara ini ya, panjang sisinya ada. Jadi jangan cuma satu saja ya adik-adik ya. Berarti ini 3 tambah 3 jadi 6. 6 cm dikali dengan panjang atau tingginya. Sekarang tinggi panjang vertikalnya yaitu tingginya adalah
5 cm. Berarti ini 5 cm. Nah, ini kalau kita coret. Nah, ini kalau kita hitung, kita coret ya Adik-adik ya. Nah, ini kita coret, seret. Nah, 3 ya, 6 bagi 2 kan 3. 3 kali 5 adalah 15. Sentimeternya ada 2, maka sentimeter kuadrat. Nah, ini. Jadi luas segitiga yang dimaksud dalam soal nomor 4, jawabannya adalah 15 cm persegi. Dan di sini tidak ada jawabannya, tidak masalah. Yang penting ini kita adik-adik sudah paham cara menjawab soal tersebut. Kita lanjut ke soal nomor 5. Di soal nomor 5, perhatikan gambar kembali. Bangun di samping merupakan gabungan dua balok ya, yang mempunyai rusuk atau garis yang saling berhimpit. Nah, berhimpit di sini berarti nempel ya. Garis yang berimpit pada bagian tersebut adalah, garis yang berimpit pada bagian tersebut. Bagian yang berimpit pada tersebut ya ini terlihat jelas ya adik-adik. Nah, ini. Kalau yang ditanya adalah garisnya, maka kalau garisnya di sini adalah bisa garis BC, bisa garis FG, bisa garis FB, bisa garis CG. Jadi yang mana saja? Misalkan AD, di sini AD jauh sekali, maka ini buang. Tidak, ini bukan jawaban. Kemudian yang B, BC, BC benar. Kemudian FG pun juga benar. Nah, ini berarti jawabannya adalah yang B. Kalau untuk yang ini B ke Q, B ke Q jauh sekali. Nah, ini hilang. AB, AB juga jauh. Nah, di sini karena berhimpit artinya menempel ya. Nah, di sini. Jadi jawaban untuk nomor 5 adalah yang B. Kita lihat soal berikutnya. Di soal berikutnya ada diagram batang yang menunjukkan kelahiran di kota Melati selama 4 tahun. Kenaikan jumlah kelahiran paling tinggi. Nah, diminta kenaikan paling tinggi, yang diminta adalah laki-laki. Ingat, laki-laki adalah yang berwarna biru. Jadi adik-adik harus ya konsen melihat diagram batang yang berwarna biru saja. Berwarna biru di sini yang paling tinggi yang mana? Tapi yang diminta kenaikan. Kenaikan itu berarti dari tahun sebelumnya dengan tahun sesudahnya itu jauh lebih tinggi tahun sesudahnya. Misalkan 2017 ke 2018, ternyata diagram batangnya jauh lebih pendek. Berarti ini mengalami penurunan. Berarti bukan mengalami kelahiran, berarti kematian yang banyak. Kita lihat lagi, 2018 ke 2019, diagram 2019, diagram batangnya jauh lebih tinggi, maka ini disebut kenaikan. Jadi jawaban yang benar adalah kenaikan jumlah kelahiran paling tinggi terjadi pada tahun berapa? 2019. Jadi naik. Jadi adik-adik ya, jadi jawabannya yang B. Nah, untuk 2019 ke 2020 ternyata diagram batangnya jauh lebih pendek yang 2020. Berarti ini mengalami penurunan kelahiran. Bisa dipahami ya adik-adik? Jadi yang perlu diperhatikan adalah kata kuncinya apa. Yang diminta laki-laki, maka pahami gambar diagramnya harus yang laki-laki. Di sini laki-laki diberikan diagramnya berwarna biru. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Di soal nomor 7, di sini diberikan besar sudut keseluruhan. Ada kalimat besar sudut keseluruhan adik-adik yang dimiliki bangun di samping. Ini bangun segitiga. Bangun segitiga itu dikenal dengan besar atau jumlah keseluruhan sudutnya adalah 180 derajat. Jadi sudut A ditambah dengan sudut B ditambah dengan sudut C itu selalu besarnya 180 derajat. Semua bentuk segitiga. Kalau segi 4 itu sama dengan lingkaran. Jadi nanti segi 4, nah itu akan sama dengan lingkaran, yaitu sudutnya 2 kali luas segitiga, berarti 360 derajat. Nah, untuk menentukan sudut-sudut yang lainnya bisa menggunakan segitiga, kayak misalkan segi 6, berarti segitiganya ada 6. Nanti kalian segi 6 nanti dibuat segitiganya ada berapa, bukan segitiganya ada 6. Oke. Nah, jadi untuk jawaban nomor 7 di sini tidak ada pilihan jawabannya. Berarti jawabannya harusnya 180 derajat. Jadi tidak ada ya, karena yang ditanya besar keseluruhan. Kecuali misalkan si pembuat soal memberikan alternatif misalkan atau lebih fokus konsentrasi kepada misalkan ditanya sudut dari ABC. Nah, jadi kalau yang diberikan sudut ABC. Nah, ini atau bisa juga disebut dengan sudut B. Jadi penulisan sudut itu kalau nggak 3 huruf, ya 1 huruf. Jadi kalau 3 huruf maka fokus ke bagian tengahnya. Nah, kalau 1 huruf sudah pasti.
Nah, kalau misalkan ditanya huruf B saja, maka jelas ada bentuk atau lambang di sini siku-siku, yaitu besarnya 90 derajat. Namun, di soal nomor 7 yang ditanya hanya besar sudut secara keseluruhan. Nah, sedangkan segitiga besar sudut keseluruhannya adalah 180 derajat. Jadi untuk jawaban nomor 7 tidak ada jawabannya ya, tidak ada pilihan jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Jarum jam menunjukkan pukul 4 tepat. Nah, besar sudut terkecil yang dibentuknya. Jadi adik-adik kalau misalkan ada sudut seperti ini yang dibilang jam, maka adik-adik harus menggambarkan bilangan jam tersebut. Jadi kita buat gambarnya dulu. Ini 12, ini 6. Nah, jadi dimulai seperti ini cara menggambarnya adik-adik. Nah, ini kemudian di sini adalah 9 ya. Nah, oke. Kemudian saya menggunakan gambar yang warnanya berbeda. Nah, ini tengah-tengahnya kita tuliskan, berarti di sini 1 dengan 2, 4 dengan 5, sini berarti 7 dengan 8, kemudian di sini adalah 10 dengan 11. Nah, yang dimaksud pukul 4 tepat artinya jarum panjangnya itu arahnya ke 12 dan jarum pendeknya tepat di angka 4 gitu ya. Jadi kalau pukul 4 tepat. Nah, yang adik-adik harus pahami, di sini bilangan jam ini kalau kita hitung di sini 1, ini 2. Nah, kalau kita hitung terus secara keseluruhan ternyata ada 12 atau 12 bilangan. Sedangkan tadi sudah Kakak berikan informasi bahwa yang namanya satu lingkaran penuh sudutnya adalah 360 derajat. Jadi 360 derajat ini harus kita bagi dengan 12 bilangan jam. Ada 12 bilangan jam adik-adik. Berarti 36 dibagi 12, yaitu 3. Kemudian tambahkan 0, jadi 30 derajat. Artinya, tiap satu bilangan jam itu besar sudutnya adalah 30 derajat. Nah, seperti ini terus ya. Yang dimaksud dalam ini adalah sudut terkecil. Nah, sudut terkecil yang dimaksud dalam soal yaitu yang ini adik-adik. Ya, ini kecil nih atau minor. Sedangkan yang terbesarnya adalah yang bagian belakangnya. Gitu ya. Berarti kita bisa menghitung dari 12, 1, kedua, ketiga, keempat. Nah, berarti 30 derajatnya ada berapa kali? Nah, terlihat jelas ya 30 derajatnya ada 4 kali. Berarti 30 derajat dikali dengan 4. Maka dapatnya adalah 3 kali 4, 12. Jadi 120 derajat. Jadi jawaban untuk pilihan soal nomor 8 adalah yang D. Dengan demikian ya, jadi adik-adik harus pahami. Kalau misalkan yang ditanyanya bukan pukul 4 tepat, misalkan yang ditanyanya pukul 4.15. Nah, misalkan kalau yang ditanya pukul 4 lebih 15. Nah, adik-adik tetap harus menggambarkannya untuk adik-adik biar paham bentuknya. Nah, ini berarti 12, kemudian 6, kemudian 3, kemudian 9. Kemudian jangan lupa menuliskan yang lainnya, yaitu 1, 2, berarti 4, 5, 7, 8, kemudian 10, 11. Nah, ini pukul. Yang namanya pukul 4.15 berarti jarum panjangnya ada di mana? Nah, jarum panjangnya tentu ada di angka, ayo di angka berapa adik-adik? Ada di angka 3 ya. Nah, di angka 3 tepat. Nah, jarum panjangnya di angka 3 tepat. Kemudian jarum pendeknya bukan di angka 4, tapi sudah lewat sedikit. Nah, lewat sedikit di angka. Nah, ini kalau diteruskan lewat sedikit ya. Lewat dari angka 4. Nah, kalau misalkan ditanya sudutnya, nah ditanyakan sudutnya, berapa besar sudutnya? Caranya, kalau dari 3 ke 4 itu hanya 30 derajat adik-adik, tapi kan di sini lebih. Nah, ini di sini lebih dia. Nah, lebihnya berapa? Berarti 30 derajat lebih. Nah, lebihnya bisa dilihat dari 15-nya. Ingat ini dalam satuan menit. Nah, 15 menit kalau satu full ini semuanya 1 jam itu adalah 60 menit. Berarti 60 menit. Nanti adik-adik harus kali dengan 30 derajat. Kenapa 30 derajat? Karena setiap satuan bilangan jam itu besar 30 derajat. Nah, ini kita coret ya. Atau kita bagi 30-nya dengan 60. Ini dibagi dapatnya 2. Nah, jangan lupa 15
dikali 1 dibagi 2. 15 dibagi 2 itu adalah 7,5. Berarti 7,5 derajat. Nah, berarti jam 4 lewat 15 menit itu berapa derajatnya? Tinggal ditambah dengan 7,5. Berarti menghasilkan angka 37,5 derajat. Itu kalau jam 4 lewat 15. Tapi ini sudut terkecil ya, kalau sudut terbesarnya. Nah, kalau misalkan yang ditanyakan sudut terbesarnya bagaimana? Caranya tetap sama adik-adik, mencari sudut yang terkecilnya atau langsung sudut terbesarnya. Kalau seandainya adik-adik mencari sudut terkecilnya dulu, maka ingat besar sudut secara keseluruhan adalah 360 derajat. Adik-adik sudah menghitungnya tadi 120, hanya tinggal mengurangkan saja. Berarti 360 kali kurangkan dengan 120, maka menghasilkan 240 derajat. Jadi untuk sudut besarnya, yaitu caranya sama, mencari sudut terkecilnya, nanti 360 derajat dikurangin dengan sudut terkecilnya. 360 derajat didapat dari satu lingkaran penuh itu 360 derajat. Oke, semoga dipahami ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 9. Di soal nomor 9, di sini Dandi membuat sebuah bangun balok dengan cara menumpuk kubus satuan. Nah, kubus-kubus satuan. Nah, berapa banyak kubus satuan yang menyusun bangun balok tersebut bila bagian dalam tidak ada kubus satuan? Berarti bagian dalam tidak ada kubus satuan. Nah, kalau pada bagian dalam tidak ada kubus satuan, berarti bagian dalamnya itu berbentuk ya persegi panjang. Berarti persegi panjangnya yang dari ujung sini nih ya, dari atas sampai dengan ke bawah. Nah, kita tahu ini kan seperti Rubik ya adik-adik ya. Ini ada 3. Ini ada 1, 2, 3. Berarti di sini ada 3 kubus. Kemudian ke sana pun juga ada 3 kubus ya. 1, 2, 3. Kemudian kalau dari atas, nah kalau dari atas dapat 4 kubus ini. Nah, berarti kalau secara keseluruhannya, nah total jumlah kubusnya kalau dihitung, kubusnya sebenarnya kalau dihitung secara keseluruhan, kalau misalkan satuan-satuan ya tinggal mengalikan saja. 3 kali 3, 3 ini sini kan sebagai panjang ya. Ini panjang, ini lebar, yang vertikal di sini adalah tinggi. Berarti panjang kali lebar kali tinggi. Berarti dikali dengan 4, maka menghasilkan angka 36 kubus. Nah, 36 kubus ya totalnya. Nah, karena dari ujung atas sampai dengan ujung bawah itu jumlahnya ada 4. Nah, oke. Ada 4 ya tadi ya. Kita lihat dari ujung atas sampai ujung ke bawah. Di sana tidak ada, tadi dibilangnya adalah berapa banyak kubus. Oke, bagian dalamnya tidak ada kubus satuan. Bagian dalamnya, ingat bagian dalamnya itu berarti hanya mengandung 2 seperti ini. Nah, ini berarti 2 kotak. Berarti ada 2 kubus yang menempel. Nah, berarti 2 kubus yang menempel. Berarti kita tinggal mengurangkan 2 kubus yang menempel. Oke, kita kurangkan 2 kubus yang menempel. Nah, ini 2 kubus yang menempel. Kita kurangkan 2 kubus yang menempel, maka sisanya adalah 34 kubus. Jadi yang menempel itu adalah yang seperti ini adik-adik. Nah, kubus ini nanti ada 2 di atasnya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, ini menempelnya seperti ini. Jadi ada 2 kubus. Ini bagian tengahnya. Jadi ada 2. Oke, tinggal dikurangkan saja ya. Berarti jawaban untuk soal nomor 9 adalah 34 kubus satuan. Kita beranjak ke ke soal terakhir. Bagian dalam sebuah bak mandi berbentuk balok dengan panjang 90 cm, lebarnya 60 cm, dan tingginya adalah 70 cm. Bak tersebut terisi air 2/3 bagian. Nah, untuk memenuhi bak tersebut diperlukan berapa air? Nah, kalimatnya adalah berapa air yang diperlukan. Nah, ini kalimatnya. Karena yang ditanyakan yang diperlukan saja. Kalau ilustrasi gambarnya, misalkan kakak bikin balok seperti ini. Nah, oke, kita gambar baloknya. Nah, oke. Ya, oke. Ini bak mandinya ya. Nah, anggap seperti ini. Kemudian airnya yang terisi itu sudah ada 2/3 bagian. 2/3 bagian ini kita anggap seginilah. Nah, ini 2/3 bagian. Ini maksudnya 2/3 dari tingginya. Kata kuncinya itu 2/3 dari tinggi.
Jadi kalimat 2/3 bagian itu maksudnya 2/3 tingginya. Jadi seperti ini. Nah, yang ditanya dalam soal itu berapa air yang dibutuhkan lagi, berarti bagian yang atas yang dicari. Nah, hanya yang bagian atas saja. Kalau dari sini 2/3 bagian, padahal kalau bentuknya pecahannya adalah bawahnya penyebutnya adalah 3, maka awalnya adalah 3/3 gitu adik-adik. Kalau di sini disebutkan 1/8, berarti awalnya adalah 8/8. Jadi ikut dengan unit daripada penyebutnya. Berarti 3/3 dikurangin 2/3, maka sisanya adalah 1/3. Jadi yang dimaksud dalam soal di sini tingginya adalah 1/3. Nah, ini adik-adik. Jadi adik tinggal menuliskan saja karena atasnya bentuknya seperti balok juga. Maka cara mencari volumenya, cara kerjanya sama, yaitu panjang kali lebar kali tinggi nanti dikali dengan berapa bagian, titik-titik bagian. Gitu ya. Nah, kita hitung panjangnya adalah 90 cm, kemudian dikali dengan lebarnya adalah 60 cm, kemudian dikali dengan tingginya 70 cm, kemudian berapa bagian yang sisanya? Kurangannya adalah 1/3 bagian. Nah, berarti tinggal ditulis 1/3 saja. Oke. Nah, hitungnya seperti biasa. Nah, adik-adik tinggal menghitung, ada yang bisa dicoret tidak? Nah, bisa nih 3 dengan 60. Berarti sisanya adalah 20. Kemudian tinggal menghitung saja 90 dikali 20, kemudian dikali dengan 70. Jangan lupa satuannya cm-nya ada 3, maka pangkat 3. Kita tinggal menghitung 9 dikali dengan 2 atau 9 kali 7 lah, 63 ya. 9 kali 7 63. 63 dikali 2. 63 dikali 2 berarti 126. Nah, nolnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 1, 2, 3 cm pangkat 3. Jadi jawabannya adalah 126.000 cm kubik. Berarti untuk soal nomor 10, soal terakhir di part yang pertama, yaitu jawabannya adalah yang D. Demikian pembahasan kita tentang TUC Matematika tahun 2021 ini ya. Di part yang pertama, jangan lupa tetap belajar, tetap semangat, tetap diulangi kembali, direview kembali. Jika ada kesalahan dalam menghitung, silakan diulangi kembali. Kemudian jangan lupa diputar kembali. Dan jangan lewatkan part yang kedua setelah kalian memperhatikan part yang pertama. Terima kasih. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanang Med berbagi untuk menginspirasi.